dimasukkan pas sign in-nya langsung dimasukkan ke video scribe-nya. Jadi tidak usah di-download lagi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu download lagi, nanti video scribe yang sudah Bapak dan Ibu buat akan hilang. Ya. Jadi langsung tinggal di sign in, kemudian buat email lagi yang temporer, kemudian tinggal kita masukkan lagi. Jadi file yang Bapak dan Ibu sudah buat tidak akan hilang. Halo? Kedengeran ya Bapak dan Ibu ya? Apakah jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Bu. Oke ya. Oke. Kemudian ini ada selanjutnya, Assalamualaikum Pak Anton. Izin bertanya untuk Vicon kedua ini ada rekornya? Ya, ada. Ada rekornya nanti sama Pak Anton di direkor, sudah direkornya sama Anton. Kemudian apakah pertanyaan pada materi yang kemarin sudah dijawab? Harus jawab lagi Pak. Soalnya saat buka materi kembali ke materi awal. Oh, yang di itu ya Bapak dan Ibu yang di LMS ya ini ya. Kalau misalnya karena di materi itu kan memang ada pertanyaan. Kalau misalnya kemarin sudah terjawab, nah itu untuk pertanyaan yang sama bisa Bapak dan Ibu skip saja, misalnya ditulis kata apa saja, misalnya A, langsung submit aja itu bisa langsung loncat. Jadi tidak usah dijawab lagi. Tapi kalau misalnya tidak diisi, Bapak dan Ibu tidak akan bisa ke selanjutnya. Jadi ditulisin saja jawabannya atau huruf saja A atau apa, langsung submit saja kalau memang kemarin sudah dijawab. Saya nggak bisa lihat layar. Ini pertanyaan dari Bu Suryetni. Apakah boleh mengambil gambar di blog yang ada di internet? Boleh, silakan. Ibu boleh mengambil, tetapi jangan lupa hak ciptanya juga ditulis. Karena kan ini di blog ya, bukan yang di web yang bebas hak cipta. Kalau misalnya memang blognya itu bebas hak cipta, silakan saja. Tidak usah dicantumkan. Kemudian kalau ambil gambar pakai snipping tool, apa berpengaruh dengan copyright? Jadi sepertinya iya Ibu kalau pakai snipping tool, karena kan yang gambar aslinya kan tetap harus dicantumkan. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Puspita, untuk video tutorial apa boleh dari rekam layar dipindahkan ke KineMaster? Boleh saja, tetapi tujuan kita pembelajaran itu yaitu video tutorialnya menggunakan screen-o-matic ya. Kalau KineMaster sebenarnya boleh saja, hanya saja di materi ini untuk pembelajaran video tutorial adalah menggunakan screen-o-matic. Kemudian yang di LMS hanya PPT kan, iya Bapak dan Ibu, di LMS hanya PPT, itu bisa dilihat PPT-nya. Kemudian mana lagi? Bu Leli, saya mau tanya nanti pada saat mempublish dari Bu Nike. Saya mau tanya nanti pada saat mempublish video di YouTube, apakah semua sumber aset yang digunakan harus di-tag? Terima kasih. Maksudnya ini mempublish video di YouTube, pembuatan videonya, video animasinya, ataukah video tutorialnya? Ini yang dimaksud nih. Karena kan nanti Bapak dan Ibu 2 video yang harus dipublish di YouTube, yaitu yang pertama adalah video animasinya dan yang kedua adalah video tutorial pembuatan video animasi.
Semua sumber aset ya, semua sumber aset yang digunakan harus ya. Kemudian terima kasih Bu. Oke, jelas Bu. Izin bertanya untuk download record dari Oh, oke. Untuk record dari Vicon ini nanti sama Pak Anton disampaikan ya, karena ini Viconnya belum selesai. Biasanya nanti Pak Anton suka menyampaikan di grup WA. Pak Anton ini masih ini ya, masih belum masuk. Ya dulu. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa. Oh, ini Pak Anton udah masuk, Pak Anton? Udah, saya lagi dengerin Bu Leli ini, suaranya kayak punya Oh, video. gitu. Kalau pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab semua, barangkali Pak Anton mau menambahkan. Silakan. Juga, jadi apa istilahnya? Belum nangkap juga tadi apa ya? Yang terakhir. Yang mana Pak? Tadi Ini Pak di record ya nanti ya. Nanti ya, sama Pak Anton akan tadi disampaikan di sempat grup ya. putus mungkin sekitar 5 menit. Tapi tadi udah simpan. Yang ini juga sudah saya record lagi lanjutannya. Nih Pertanyaan yang lain. Bu Andi Teti, tadi cukup jelas nggak Bu yang kita sampaikan tentang membuat akun? Insya Allah jelas Pak. Jelas ya? Insya Allah jelas. Jadi nanti, Tapi nggak tahu nih prakteknya saya ya, jadi memang akan gitu, coba. yang paling enak itu sambil membuka. Jadi kalau misalkan itu kan ada materi ya, di LMS ada materi, nah sambil dibuka, misalkan materi di sebelahnya, ya, buka LMS, nah sebelahnya kita buka. Jadi kalau baca itu bisa benar-benar pelan-pelan, satu halaman gitu. Iya. Iya. Kalau misalkan di tutorial kan tadi kalau ininya cepat, kita yang menyesuaikannya harus cukup cepat juga. Jadi kalau saya sih, misalkan kalau ingin cukup santai, maka sambil membuka yang materi di LMS, dia kan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi misalkan, oh ini tuntaskan satu halaman, tuntaskan. Nah kalau udah tuntas baru ke halaman berikutnya gitu. Iya Pak. Ini saya pendukungnya sudah banyak nih sampai pusing. Oh gitu. Iya. Dari mulai guidebook, kemudian rekaman, ini laptop juga. Iya. Iya Pak, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu dan Bapak kita mengusahakan berbagai jenis media yang nanti saya kan nggak tahu ya. Ada orang yang belajarnya itu visual, dia dengan melihat aja, ngelihat 2 menit 3 menit, oh udah beres gitu kan dia ngerti. Ada juga yang dia tipenya tuh harus baca gitu, harus baca. Kalau ngelihat nggak susah, makanya kita sediakan dua-duanya itu. Yang tutorial kita ada, kemudian yang di LMS kita siapkan, terutama yang membuat akun itu dalam bentuk PowerPoint. Baik, terkait tugas ada yang ditanyakan nggak Ibu dan Bapak? Pertanyaan, Pak, untuk record screen rekomendasinya pakai aplikasi apa? Nah, kalau yang kita rekomendasikan namanya Screencast-O-Matic. Jadi saya tulis ya, Screencast-O-Matic. Kenapa? Pertama, dia menyediakan versi gratis. Versi gratisnya itu selama kurang lebih 15 menit. Menurut saya itu cukup ya. Cukup untuk membuat video tutorial. Pak, kemarin ada loh Bapak Ibu ya yang mengirim video tutorialnya itu sampai 1 jam. Padahal saya pikir begini, misalkan Pak, ini kan belum selesai. Nah, Bapak Ibu nanti caranya diatur saja. Misalkan nanti kan menambahkan gambar udah pernah dibahas, misalkan menambahkan teks udah pernah dibahas, loncat-loncat aja scene-nya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting 15 menit itu kalau bagi yang bagi yang belum biasa itu lama sekali, lama banget gitu. Jadi ya kalau saran saya 10 menit paling lambat ya, karena kalau 10 menit itu biasanya baru ngejelasin scene pertamanya udah habis itu ya. Jadi kalau misalkan 15 menit cukup lah.
Nah, selama nanti fitur-fitur yang digunakan itu terwakili, misalkan ada menambahkan gambarnya, udah dibahas, menambahkan narasi udah, menambahkan backsoundnya udah, itu nggak apa-apa loncat-loncat gitu ya, kurang lebih begitu. Kemudian usahakan kalau tidak ada kendala itu dimunculkan juga wajah dari pemberi tutorialnya. Tapi kalau ibu-ibu dapat dispensasi khusus ya, ibu mah boleh tidak, yang penting ada suaranya atau pakai masker apa-apa. Atau misalnya Pak, saya nggak masalah kok dengan ditampilkan, oke nggak apa-apa, silakan. Tapi kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang mungkin sedikit malu gitu ya, apalagi nanti lihat banyak orang, itu nggak masalah, silahkan mau menggunakan apa, misalkan mau hanya suara saja atau pakai masker atau gimana. Tapi kalau bagi yang tidak keberatan sih tidak apa-apa. Dan ada pertanyaan lagi, bagaimana cara pindah slide halaman dari halaman 1 ke halaman 2? Nah, ini pertanyaannya cerdas nih. Ya, kemarin, Pak ini scene-nya banyak. Ini Bapak Ibu bisa 2 cara. Silahkan gunakan yang Bapak Ibu rasa mudah, gitu ya. Yang pertama, dipisah setiap scene. Artinya, misalkan kalau Bapak Ibu ada 5 scene, gitu ya, itu scene-scene-nya itu dibuat satu-satu, kemudian nanti digabung. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dibuat semua scene dalam satu kanvas. Nah, ini butuh latihan kalau yang ini, Bapak Ibu. Ini butuh latihan. Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Tapi ya tadi Pak Anton, tadi cara pertama bagaimana Pak Anton? Mohon maaf. ya Bu, cara yang pertama ya. Ya. Cara yang pertama, Ibu dan Bapak membuat setiap scene itu terpisah. Misalkan opening, buat nanti scene untuk opening. Nah, nanti buat lagi misalnya scene kedua, jadi dipisah-pisah. Coba ya saya sambil ditunjukkan biar ada bayangan. Kita buka dulu. Ini tadi kan Bukannya mau muncul. Nah, misalkan saya masuk dulu. Nah, misalkan di sini ini kan satu scene ya, Ibu Bapak. Kalau kita lihat, kemudian kalau kita balik lagi ke sini, nah jadi ini scene opening, ini scene opening. Misalkan saya ini kita coba lihat scene opening 6 detik. Kita coba play dulu. Ini coba kita. Nah, Bapak Ibu ini bisa di drag ya. Ini bisa di kecil besarkan. Kemudian bisa digeser-geser posisinya. Kemudian ini namanya belum, nanti usahakan nama Bapak Ibu ada di sini ya, saya lupa. Ini juga bisa kita geser-geser. Kemudian ukurannya bisa disesuaikan. Nah, tadi karena saya itu pakai openingnya itu pakai yang dari YouTube ya. YouTube Audio Library yang panjangnya atau durasinya itu 8 detik. Nah, saya kemarin menambahkan ini Scarlet Fire Sting namanya, yang durasinya itu 6 detik. Kemudian di sini juga saya kemarin menambahkan apa ya, audio ya. Selamat datang di Mengenal Hama Tanaman. Nah, ini jelek banget, kita hapus saja. Tempreng ya. Nah, ini kalau misalkan sudah, misalkan untuk yang opening ini kita pakai sound aja, sound ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa kunci posisi kamera biar dia nggak bergeser nih. Kuncinya itu yang ini. Jadi kalau yang centang ini, yang checklist ini biru, berarti dia sudah terkunci posisinya. Kita coba kunci ulang. Kemudian yang kedua juga ini kunci ulang.
Nah, tadi karena di storyline itu saya 8 detik, ya ini juga sebenarnya 8 detik totalnya. Cuman ternyata si backsoundnya itu dia muncul di hilang di menit ke-6. Kita lihat. Selamat datang di Mengenal Oke. Nah, ini satu scene. Tadi pertanyaan Bu siapa ya? Bu Kustia kalau tidak salah. Pak, gimana ngegabung beberapa scene gitu ya? Gitu kan? Nah, ini tadi kita hapus deh. Kita hapus. Oke. Sekarang ini kita save dulu. Ini kita dapat scribe name itu scene-nya opening ya, opening title ya. Nah, kalau misalkan kita balik ke sini, ini tuh apa definisi, misalkan ini adalah dia ini tersendiri. Misalkan saya coba tambahkan definisi hama misalkan. Hama adalah semua binatang yang dapat merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Akibat serangan hama, produktivitas tanaman menjadi menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, kehadiran hama perlu dikendalikan bila apapun. Nah, ini kan nggak cocok ya antara narasi dengan ini. Kita sambil buka storyline dulu ya. Saya nyontek storyline nih. Saya nyontek storyline dulu untuk yang scene kedua ini. Nah, seperti tadi pertanyaannya, Pak, gimana ngegabungnya? Maka nanti misalkan begini, Ibu sudah jadi opening, maka ini jadikan dulu satu video, publish dulu jadi satu video. Ya, sini publish dulu jadi satu video, mau dalam bentuk MOV ataupun dalam bentuk WNV ya bisa di sini. Kalau yang lain AVI kayak gini dia nggak bisa tuh, hanya untuk yang pro. Jadi yang bisa hanya MOV dan WNV ya. Nah, misalkan kita mau bentuk MOV misalkan. Nah, ini Bapak Ibu simpan dulu nih. Simpan dulu. Ini katanya sudah ada opening. Ganti nama deh, misalkan. Katanya sudah ada pembukaan. Ya, bentar ya. Ya, misalkan kita simpan mau di mana gitu ya. Di sini sudah ada aset gambar scene 1. Nah, nanti Ibu misalkan scene 1 kita buat di sini misalkan scene 1. Kalau sudah, kemudian kita save. Nah, jadilah ini satu video. Pak, nanti gimana menggabungnya? Berarti kita membutuhkan aplikasi lain ya untuk menggabungkan video-video kalau kita membuatnya dalam scene yang terpisah. Baik. Nah, itu kalau kita membuat satu scene ya. Kita membuat satu scene. Kemudian kita bagaimana membuat scene berikutnya? Nah, membuat scene berikutnya. Berarti kalau Ibu mau menggunakan scene yang sama, maka ya di sini tinggal ditambahkan saja asetnya. Asetnya misalkan saya mau menambahkan aset gambar. Oh iya, ini satu scene ceritanya udah jadi ya. Misalkan satu scene udah jadi, maka Ibu dan Bapak di sini ya. Ibu dan Bapak di sini bisa menggeser ya. Bisa menggeser kemana, mau ke pinggir, mau kemana terserah. Mau ke atas, ke bawah ya. Ini digeser sampai hilang.
Nah, satu scene ini kan hilang. Maka silakan ibu bapak menambahkan scene berikutnya. Di sini misalkan definisi hama. Saya mau nambahin ini misalkan definisi hama. Misalkan saya tambahkan begitu. Nah, ini sudah mulai masuk scene 2. Definisi hama. Kemudian kita lihat misalkan di sini saya tambahkan voice over ya yang definisi hama. Nah, lihat Bapak Ibu, ini dia bergeser kembali kan? Bergeser kembali. Nah, kita geserkan seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu di sini posisinya, ini geserkan. Geserkan, kemudian ini posisinya geser lagi. Jadi digeser sampai yang pertama itu hilang. Ya. Yang pertama hilang, ini masuk ke scene 2, definisi hama. Nah, coba kita tambahkan voice over-nya. Misalnya tadi saya ada voice over. Hama adalah semua binatang yang dapat merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Akibat Nah, ini kekurangan dari kalau kita menggabung di satu scene ya. Jadi misalkan ini tadi sudah kita geser. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita play, nah, ketika kita play, kita agak sulit menambahkan apa istilahnya narasi atau background yang berbeda. Ya, kita agak sulit menambahkan. Misalkan saya di sini mau menambahkan tadi ya, menambahkan narasi ini. Nah, ini digeser sampai nah, kita kunci dulu misalnya. Definisi hama ini kan 10 detik nih, ya 4 detik nih. Lamaan misalkan gitu ganti. Loh, untuk ini tentunya menyesuaikan dengan storyline masing-masing ya. Nanti kalau di play kurang lebih begini. Nah, ternyata masih ada sedikit. Ini berarti dilamain sedikit. Transition berarti 2. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kan? Jadi tadi kita menggeser scene yang tadi ya, terganti oleh definisi hama. Misalkan saya tambahkan di sini gambar, beberapa gambar ya. Beberapa gambar yang kita anggap sebagai hama. Oh, maaf. Ini. Kita tambahkan gambar. Misalkan di sini ada gambar tikus. Kita kecilkan. Tikus misalnya di sini. Terus misalnya di sini.
Kemudian kita tambahkan monyet misalkan di sini. Misalkan monyet saya tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan juga yang lain misalnya ini. Misalkan ini ya. Coba kita play. Ini tadi untuk untuk scene 2 saya punya scene 2 tentang, nah ini kan ini masih geser ya. Berarti kita harus menggeserkan posisi ininya. Nah, kemudian ini gini dulu. Kemudian kita tambahkan. Nah, kenapa Pak tadi geser? Ya, itu geser karena ada yang belum kita kunci. Ini kan belum pada kita kunci nih untuk yang scene 2 nih. Kita belum kunci. Misalkan ini kita kunci dulu, ini sudah. Dan yang ini kita kunci dulu. Dan yang ini kita kunci dulu. Ini kunci posisi kamera ya, karena kalau tidak dikunci dia akan apa istilahnya, akan balik ke posisi yang lain. Misalkan saya tambahkan satu lagi gambar gajah. Ini, wah katanya kalau digambar semua kurang seru ah. Nah kita ini ganti, misalkan ini jangan jadi ini, tapi jangan draw ya. Ini ganti jadi move, misalkan move. Nah dia misalkan dari arahnya dari atas ke bawah misalnya. Move. Kemudian ini juga misalkan ini digambar nggak apa-apa. Ini juga misalkan kita ganti move. Ganti move in ya, misalkan dari sini kita lihat. Sekarang kita play. Nah, kemudian di sini misalkan kita mau menambahkan narasi. Kita mau menambahkan narasi. Nah, ini kan dia masih ada gambar ini ya. Jadi apa istilahnya? Nah, sekarang untuk ini dia masih selalu bergeser seperti ini. Kita coba geser seperti ini. Coba kita nah, baik. Ini Bapak Ibu kekurangannya adalah, coba ya, coba masukkan ini sama definisi hama ya. Definisi hama ditambahkan. Kita play. Hama adalah semua binatang yang dapat merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Akibat Nah,
Berarti kalau untuk yang opening ini, ya, untuk yang opening ini, karena dia ada 2 sound, ya, back sound ya, back sound yang pertama dia tertutup ya, tertutup oleh voice. Jadi intinya begini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bersama-sama, maka lakukan ya narasinya itu secara langsung. Jadi kalau misalkan narasinya secara langsung, maka mau nambah scene berapapun Bapak Ibu tinggal dari awal gitu ya. Cuman tadi seperti yang dikatakan Bu Leli, kalau kita menggunakan secara langsung, maka biasanya ketika ada kejadi kesalahan, misalkan kita udah 2 scene sudah bagus, masuk scene 3 karena langsung, maka ya mengulangnya dari awal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu misalkan menggunakan setiap scene, misalkan ini kita save dulu. Nah, Bapak Ibu misalkan menggunakan setiap scene, kemudian buat satu video, satu scene, beres satu video, kemudian nanti digabung ya. Kalau misalkan kalau di setiap Windows itu dia ada Movie Maker ya. Bapak Ibu nanti bisa gabung pakai Movie Maker gitu ya. Bisa gabung pakai Movie Maker. Nah, gabung beberapa video gitu ya. Gabung beberapa video menggunakan aplikasi lain gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau mau misalnya satu scene, maka Bapak Ibu saya sarankan membuat membuat aset yang berupa audio ya. Nah, jadi narasinya itu direkam secara full. Jadi back sound dan ininya direkam secara full, kemudian nanti dimasukkan ke kanvas yang sedang berjalan. Jadi ada 2 cara. Memang ini tidak lepas dari kekurangan ya. Kalau misalkan namanya aplikasi, pastilah ada saja mungkin 1-2 fungsi yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan tadi ya kita siasatinya caranya 2. Yang pertama, setiap scene kita simpan sebagai video, kemudian nanti digabung. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita siapkan back sound dan narasi itu dalam satu file utuh. Jadi back sound-nya dan narasi satu file utuh, kemudian scene-scene-nya tadi bisa digabung seperti ini tadi. Kalau ini kan kendalanya itu pada ini ya, kendalanya itu pada saat Hama adalah semua binatang yang dapat bercengkrama yang dibudidayakan oleh manusia. Akibat serangan hama. Nah, kalau ini kan sebetulnya menggabungkan beberapa scene-nya secara visual itu bisa. Tapi kendalanya adalah ketika kita menambahkan narasi di istilahnya di scene tertentu, itu dia tetap mulainya dari awal gitu ya. Itu kelemahan kalau kita menggunakan istilahnya satu kanvas untuk semua scene. Nah, gimana Pak kalau saya tetap mau satu kanvas? Gak apa-apa, tapi Bapak Ibu berarti harus menyiapkan narasi dan sound yang memang itu untuk dari scene awal sampai akhir gitu. Kalau enggak, dipisah dulu yang opening, misalkan opening pakai itu Pak, pakai back sound gitu kan, yang lainnya hanya narasi gitu. Itu tidak masalah. Jadi tadi pertanyaan dari Ibu siapa coba ya saja. Bu Kustiah ya. Jadi pertanyaannya itu jawabannya ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Pertama, setiap satu scene disimpan, kemudian nanti digabung. Nah, kalau misalkan di Windows itu ada Windows Movie Maker gitu ya, yang itu tertanam di setiap komputer Windows.
Kemudian nanti digabung pakai itu. Lalu yang kedua, menggunakan satu scene. Jadi semua secara visual satu scene seperti yang tadi saya demonstrasikan. Tapi kita harus membuat file narasi dan apa istilahnya background-nya itu satu file. Jadi full gitu ya. Nah, silakan nanti diatur mana yang paling mudah sesuai dengan kondisi ibu dan bapak masing-masing. Bu Leli ada tambahan? Makasih Pak Anton. Ya Bu, bisa ketanggap nggak Bu intinya? Bisa Pak. Satu lagi pertanyaan bisa Kak Pak? Monggo Bu, silakan. Ya. Tadi yang cara pertama kan menggabungkan SIN 1, SIN 2 menggunakan aplikasi. Ya, Kalau saya seandainya menggunakan aplikasi Wondershare Filmora bisa nggak Pak menggabungkannya pakai aplikasi itu? kalau itu sih silakan saja. Jadi kita tidak membatasi apa istilahnya Ibu nanti memprosesnya pakai apa, karena kita fokusnya di sini adalah apa istilahnya kompetensi video scribe-nya. Jadi adapun nanti ada misalkan gini, Pak, saya ngerekam misalnya scene 1, ini audionya scene 2, ini audionya ngegabungnya gimana? Nah, kalau di Android ada misalkan ada MP3 cutter, MP3 joining, itu bisa digabung beberapa file MP3 gitu ya. Kalau misalnya tadi apa mengambil opsi kedua, misalkan satu kanvas untuk semua scene, nah tapi ya istilahnya harus menggabung beberapa file audionya, kan begitu. Ya. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Memang ini kemarin ada yang apa ya, Pak siapa ya kemarin itu? Pak, saya sudah jadi. Nah, sebetulnya mungkin ada yang sudah menguasai teknisnya dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Ya, lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan bagi teman-teman yang memang ini baru sekali, kemudian LMS juga, saya nyari materinya di mana ya? Nyari materinya aja kan, kita kalau belum pernah LMS kan, belum pernah mengoperasikan, masih butuh waktu ya. Nah, makanya kita set diklat ini dengan waktu yang diharapkan cukup gitu ya, yaitu 16 hari waktu efektif. Ibu dan bapak kan nanti membutuhkan waktu untuk belajar, kemudian mengeksplor, kemudian membuat produknya gitu. Kurang lebih begitu. Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ya, Bu Feby silahkan, kalau ada trouble tidak apa-apa, silahkan. Bapak Ibu kalau yang sudah ada apa istilahnya ada keperluan lain, ada agenda lain tidak apa-apa, sudah boleh meninggalkan room. Karena nanti kita juga akan menyediakan videonya ya. Tadi sempat kepotong 5 menit sampai 7 menit gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba apa istilahnya kita coba share hasil diskusi ini. Pak, cara cek durasi waktu persen di sebelah mana? Ibu ini di video scribe-nya Bu Singgih ya. Cara cek durasi waktu persen itu berarti di video scribe-nya ya, bukan di storyline-nya ya. Kalau storyline paham ya. Nah, misalkan ini saya kita keluar dulu. Kita share lagi kontennya. Ini ceritanya saya menunjukkan bagaimana sih durasi scene di video scribe. Nah, misalkan yang tadi udah jadi ini sama. Nah, di bawah Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada angka-angka ya, 00, 04, 04, 08 sampai di sini 24,5. Nah, ini kalau di storyline saya masuknya scene 3. Masuknya scene 3. Nah, scene 3 ini
kalau misalkan di storyline, jadi patokannya pertama storyline ya Bapak Ibu. Patokannya storyline. Storyline-nya di situ menuliskan durasi berapa lama. Nah, baru nanti kita eksekusi di sini. Makanya kenapa saya patokannya narasi, karena kalau narasi itu susah ngeditnya. Tapi kalau kemunculan aset ini berapa lama ini bisa kita set. Nah, ini lihat dari 00 sampai 24,5. Ini menunjukkan bahwa scene 3 ini berdurasi 24,5 totalnya. Ya. Kita cek. Nah, jadi ini totalnya adalah 24,5. Jadi ngeceknya gitu ya, Bu. Jadi Ibu lihat di aset yang terakhir, lihat angka di ujungnya. Nah, itu adalah durasi dari keseluruhan scene yang Ibu buat. Nah, kenapa saya tetapkan 24? Karena untuk yang scene 3 ini saya ngambil ini. Nah, ini kan saya ngambil file ini. File. Nah, saya mengambil file narasi yang panjangnya 23 detik gitu. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal, Ibu dan Bapak nanti tinggal mengatur kemunculan dari setiap asetnya. Jadi kan nanti yang kita atur itu kemunculannya ya. Nah, ini 24,5. Pak, kan itunya cuma 23. Oke, tinggal kita kurangi 1,5 detik. Ya. Misalkan ini kita kurangi 1,5 detik. Kemudian ini juga kita kurangi 1,5 detik misalnya. Ya. Nanti kita akan mendapatkan, nah ini berkurang kan jadi 23,5. Dan ini misalkan kita kurangi juga ini, misalkan ini kita kurangi juga 1,5 detik. Nah, nanti total kan kita dapat 23 sesuai dengan storyline yang kita buat. Oke, kita coba play di sini. Secara biologi, serangga merupakan jenis hama berbanyak. Hal ini dikarenakan penyebaran yang luas, jadi secara hidup daya adaptasi dan perkembangan bermacam-macam. Serta serangga dapat hidup di berbagai ketinggian tempat dari daerah khatulistiwa sampai ke Antartika. Nah, tadi ada yang, Pak ini kok gerak-gerak sendiri ya? Nah, ini adalah kita harus mengunci ulang nih. Ini posisinya misalkan kalau sudah cocok seperti ini, maka setiap aset kita kunci ulang. Berarti tadi itu, misalkan saya kegerakan kemana ya asetnya, kegeser kemana, nah itu biasanya dia akan geser sendiri ketika videonya kita play. Tapi kalau kita kunci ulang, seperti ini kita buka, kita kunci lagi, ya insya Allah tidak akan geser. Kalau sudah kita kunci ulang. Secara biologi, serangga merupakan jenis hama berbanyak. Hal ini dikarenakan penyebaran yang luas, jadi secara hidup daya adaptasi dan perkembangan bermacam-macam. Serta serangga dapat hidup di berbagai ketinggian tempat dari daerah khatulistiwa bahkan sampai ke Antartika. Nah, tadi kan seperti yang saya jelaskan, wah itu narasinya terganggu oleh suara background yang terlalu keras, maka ini tinggal dimundurkan saja ya. Ini kita perkecil volume dari backgroundnya. Kita coba play lagi.
Secara biologi, serangga merupakan jenis hama terbanyak. Hal ini dikarenakan penyebarannya luas, jenis, cara hidup, daya adaptasi, dan perkembangbiakannya bermacam-macam. Serta serangga dapat hidup di berbagai ketinggian tempat dari daerah Khatulistiwa bahkan sampai ke Antartika. Nah, kurang lebih begitu, Ibu dan Bapak, tentang bagaimana cara mengatur durasi scene sesuai dengan storyline kita. Tadi cara berpindah dari scene satu ke berikutnya bagaimana? Caranya dengan cara menggeser satu scene sampai scene tersebut tidak terlihat. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Contoh yang kita keluar dulu, kita save dulu. Nah, tadi kita menjelaskan di sini. Ini adalah dua scene. Ya, ini ada dua scene. Ini ada dua scene. Nah, ketika sudah selesai satu scene, misalkan ini ya, sudah selesai satu scene. Nggak kelihatan di layar. Oh, nggak kelihatan? Oh, sebentar. Enggak. Ini memang kadang-kadang kalau pindah. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dua scene. Dua scene. Kemarin saya contohkan yang Indonesia Mengajar ya. Indonesia Mengajar itu kan gambarnya rapat banget gitu. Nah, kita jadi kalau itu kan langsung narasi langsung gitu, langsung direkam gitu, selama 10 menit. Ya. Nah, ini dua scene. Ini scene opening, kemudian ini definisi hama. Definisi hama. Nah, misalkan kita mau gabung, maka caranya bagaimana? Misalkan ketika scene pertama ini muncul, maka Bapak Ibu tinggal geser. Oh, maaf. Ini misalkan scene pertama ya. Ini scene pertama. Kita coba play dulu. Nah, misalkan sebesar ini. Ini scene pertama ya, yang opening. Hama adalah semua binatang yang dapat merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia akibat serangan. Oke. Nah, tadi ketika kita melihat ini ya. Nah, ini narasinya kita coba matikan dulu, kita hapus dulu ya. Nah, ini adalah gabungan dua scene. Ketika misalkan ibu bapak nih klik di sini nih, ya, ini kan scene 1. Lihat, ketika kita mengklik, ya, ketika kita mengklik semua aset yang ada di scene 1, usahakan itu asetnya nggak ada yang geser. Kalau ada yang geser, dibuka dulu kuncinya, kemudian dikunci lagi. Ini kan tag 1, 2, ada 2 gambar, gitu ya, itu di scene 1 ya. Nah, pastikan ketika mengklik ini nggak ada yang bergeser nih posisinya. Sehingga nanti ketika di play, dia posisinya tetap. Nah, kemudian mulai dari definisi hama ini, nah, kita lihat di sini ini hilang ya. Pas definisi hama ini hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi dia digeser. Ini kalau kita kecilkan. Ini kalau kita kecilkan. Nah, sebenarnya tadi itu begini posisinya. Nah, tadi itu sebenarnya begini posisinya, tapi ketika masuk definisi hama, ya, ketika masuk definisi hama, ini kita geser sini. Ya. Nah, ketika kita masuk definisi hama, kita geser yang scene 1 itu ke sebelah kiri. Ya, ulang. Ini kan asalnya begini. Ketika mau masuk definisi hama, ini kita geser semua. Baru kita ketikkan
Nah, ini sebenarnya kan gede ya. Ini kalau kita kecilkan, nah begini. Jadi yang tadi itu sebenarnya hanya digeser, kemudian ini dikunci lagi sama kita posisinya. Karena kalau tidak dikunci, nanti scene pertama itu akan masih tetap muncul. Scene pertama akan masih tetap muncul. Nah, coba kita play. Nah, padahal kan dia berada dalam satu file ya. Dia berada dalam satu kanvas, tapi karena kita geser, ya ini seakan-akan dua kanvas yang berbeda. Padahal ya kanvasnya itu saja. Nah, ini tadi terjadi pergeseran ya. Ketika ini dia agak turun ke bawah. Nah, itu harus kita minimalkan ya dengan cara misalkan ini kita posisi yang sudah pas, kita buka dulu kuncinya, kemudian kita kunci kembali. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini, paham nggak Bapak Ibu penjelasannya? Semoga, Pak. Semoga ya. Jadi tadi scene pertama kalau sudah dia digeser sampai layarnya ini, sampai kanvasnya itu kosong. Nah, setelah digeser, baru Bapak Ibu mulai nambahkan aset-aset untuk scene kedua. Misalkan ini sudah selesai ya. Misalkan ini udah selesai scene kedua, saya mau scene ketiga, ini tinggal digeser aja. Mau ke atas, mau ke bawah, bebas. Yang penting dia sampai hilang asetnya itu. Nah, kalau misalnya sudah bersih seperti ini sudah siap untuk aset yang ketiga. Misalkan yang ketiga kita tambahkan misalkan tipe mulut serangga. Nah, ini kan tipe mulut serangga. Nah, ini udah mulai scene 3. Ya, ini sudah mulai scene 3. Misalkan ini berapa detik sih? Nah, ini kan kelamaan ya, 5 detik. Misalkan kita ganti 5 detik deh. Kita pasangkan. Nah, kita coba lihat perpindahan dari scene 2 ke scene 3 ya. Kita lihat. Nah, jangan lupa ini dikunci. Dikunci posisi kamera. Kita lihat perpindahan dari scene 1, scene 2, scene 3. Geser. Nah, ini masuk scene 2. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita mau membuat semua scene dalam satu file, dalam satu scribe, maka ya kita harus menyiapkan yang panjang gitu. Nah, itu kan digeser ya. Nah, ini udah scene 3. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi menggunakan satu kanvas untuk semua scene. Nah, cuman ini tuh kelemahannya adalah kalau kita mau menambahkan voice over atau narasi ya, itu dia selalu mulainya dari scene 1. Nah, itu aja. Makanya apa istilahnya tadi kita memberikan beberapa alternatif opsi ya. Gimana cara mengatasi kondisi tersebut? Pertama bisa dengan setiap satu scene kita buat videonya nanti digabung. Itu cara pertama. Yang kedua, semua dibuat dalam satu scene tapi kita menyiapkan audionya itu baik back sound sama narasinya itu dalam satu file. Gitu. Jadi itu dua pilihan ya, dua alternatif, mau diproses sama yang mana silahkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Yang paling mudahnya yang mana. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan lain? Misalkan saya tambahkan lagi di sini.
Misalkan. Oh iya, ini kita bisa menambahkan tabel juga ya. Bisa menambahkan tabel secara langsung ataupun misalnya pakai gambar. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, saya rumus, Pak, ininya itu. Kalau di sini kan nulis pakai rumus nggak bisa, Pak. Misalkan ya, nulis rumus, apalagi rumus kimia dan apa gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, misalkan ini rumus matematika, maka simpan dia sebagai gambar. Nah, ini kan sebenarnya gambar, bukan tulisan. Misalkan ini misalkan kita sisakan. Lihat. Ini misalkan berapa detik, wah kelamaan, misalkan ini. Coba play. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lebih cocok dengan scene atau scene gitu kan, digabung satu storyline digabung dalam satu scribe, nggak masalah. Kan tadi ini harus disiapkan file audionya gitu kan, audionya harus disiapkan dulu. Nah, Pak, ini kok nggak muncul? Nah, ya, maka ketika ini harus dikunci nih posisinya, kunci ya. Jadi ini harus sama posisinya, terkunci. Maka misalkan bisa lihat begini. Nah, jadi ketika ini pun ya nggak membesar seperti tadi. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Cara berpindah dari scene satu ke berikutnya begitu ya, kurang lebih, Bu Nova. Jadi bisa dibuat per scene, ataupun kalau misalkan langsung ya di sini di satu kanvas, maka kita tinggal geser-geser aja, setiap beres satu scene kita geser sampai scene tersebut tidak terlihat, sampai kanvasnya kosong, baru kemudian kita proses berikutnya. Nah, kalau di sini kan definisi hama ini dia sudah mulai scene 2. Kemudian tipe-tipe mulut serangga misalkan dia udah mulai scene 3. Nah, usahakan digeser scene-scene yang sebelumnya itu sampai tidak terlihat lagi. Kurang lebih begitu penjelasannya. Jadi kemarin saya menyampaikan, Pak, bermain di timing. Timing ini maksudnya apa ini? Ya, waktu-waktu perpindahan durasi per animasinya. Ini misalkan kayak tadi saya di sini scene 1 8 detik. Ini ada 2 tulisan, ada 2 gambar misalkan gitu ya. Apalagi nanti di sini harus muncul nama ya, berarti ada 3 tulisan, 2 gambar. Nah, waktu di storyline-nya itu 24 detik misalkan. Ya, berarti nanti ibu bapak tinggal ngatur aja, gitu kan, tulisan ini mau berapa detik, ini berapa detik, ini berapa detik, gitu kan, sampai total semua aset di scene 1 itu, di opening itu misalkan 24 detik. Begitu cara cara mengaturnya. Jadi sebetulnya kalau Pak saya meleset dari storyline, itu sebenarnya berarti belum paham cara mengatur waktu ya di sini, cara mengatur waktu. Padahal kalau waktunya disesuaikan, diatur sebenarnya bisa. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Coba ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan. Tapi kalau masih ada, kita akan sampai jam 11 ya. Kalau masih ada pertanyaan, kita akan lanjut sampai jam 11. Barangkali mungkin Ibu dan Bapak juga ada agenda atau kegiatan yang lainnya yang penting. Bu Leli, ada tambahan? Ya, makasih Pak Anton. Ini barangkali Pak Anton mengingatkan saja ke Bapak dan Ibu untuk
tugas 1 sebenarnya kan sudah dibuka ya Pak Anton ya? Iya, sudah. Iya, mungkin ada beberapa peserta yang apa, merevisi ya itu. Iya. Sebenarnya itu, diberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperbaiki story lainnya. Barangkali ada yang tidak sesuai format atau mungkin durasi waktunya masih kurang dari 2 menit, seperti itu. Dan juga ada yang misalnya narasinya hanya sedikit, tapi di durasi waktunya itu dia panjang gitu, seperti itu. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Kemudian untuk pas saat pembuatan video scribe-nya, yaitu jangan lupa untuk melihat rubrik penilaian, Bapak dan Ibu ya. Karena nanti salah satunya adalah ada terkait isi, yaitu di mana nanti kami akan melihat video Bapak dan Ibu yang sudah dibuat itu apakah sesuai dengan storyline-nya. Seperti Ibu itu. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk melihat rubrik penilaiannya juga. Seperti itu Pak Anton. Iya. Barangkali itu saja dari saya Pak Anton, silakan. Iya. Ada pertanyaan dari Bu Yuli Handayanti. Pak, kalau tulisannya jadi kapital semua, kenapa ya? Padahal tidak kapital. Nah, kalau mengenai jenis tulisan ini memang itu sudah apa istilahnya? Sudah bawaan dari sini ya. Jadi kita nanti tinggal lihat di sini aja. Sebenarnya di sini ada edit text ya, tapi hanya ada untuk manage font. Ya, jadi hanya memilih font saja. Nah, jadi nanti misalkan di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat nih. Kalau apa istilahnya nanti bisa ngecek ya di misalnya pakai tulisan yang mana Pak, saya pengen ada tulisan kecilnya, berarti nanti lihat di font mana yang support untuk yang kecil. Dan di sini juga sebenarnya cukup banyak settingan. Nanti kita juga akan melihat. Nah, ini kan tadi tangan ya. Tangannya itu kan misalkan di sini yang pada pakai tangan itu yang ini ya. Ini pakai tangan. Nah, ini tangannya itu sebenarnya bisa diganti mau pakai tangan mau enggak gitu atau mau pakai alat gitu ya. Nah, nanti kita juga akan melihat misalkan kan kalau di storyline nggak muncul ya misalkan pakai tangan atau digambar gitu kan nggak muncul gitu kan. Nanti kita akan melihatnya di video animasi jadinya. Nah, semakin banyak fitur-fitur yang ibu bapak explore, nah itu yang kita harapkan. Karena apa istilahnya di situ bapak ibu berani mencoba, kemudian juga apa istilahnya mencoba mengeksplor efektif mungkin gitu ya. Banyak fitur yang digunakan, tetapi tentunya harus memenuhi apa tadi, jangan misalkan oh ini warnanya jadi warna-warni banget, tidak seperti itu juga, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, nanti silakan nanti di explore ya fitur-fiturnya sambil latihan. Kalau nanti Bapak Ibu sudah apa istilahnya sudah cukup menguasai, kemudian sebenarnya sambil jalan saja sih, sambil storyline-nya diproses. Jadi Bapak Ibu kalau storyline-nya sudah jadi nggak apa-apa dikirim saja, tidak usah menunggu videonya jadi gitu ya. Jadi sambil sudah dikirim nanti kan bisa dinilai ya sama Bu Leli sama saya, bisa dilihat dulu sambil kita review. Barangkali tadi misalkan ada yang formatnya kurang sesuai atau misalkan oh durasinya dia baru 110 detik, nanti kurang 10 detik lagi ke 2 menit. Atau mungkin tadi ya ada yang di voice over, di narasinya, di kolom narasinya itu pendek gitu ya, tapi kok waktunya durasinya panjang gitu di storyline. Nah, itu juga perlu perlu diatur secara logis gitu. Makanya tadi kalau saya sih patokannya lebih ke narasi ya, narasinya itu berapa menit. Nah, baru nanti animasi yang lain yang menyesuaikan ke durasi narasi itu. Gitu. Kalau narasinya 30 detik, sementara harus ada sekian aset yang muncul, oh berarti per aset rata-ratanya paling lama sekian. Nah, tapi tentunya juga tadi, oh nggak mungkin dong dia masih cerita gambar 1 gitu kan, gambar 2 udah muncul. Nah, itu nanti setting-setting sedikit lagi. Dan kurang lebih begitu dalam pengaturan waktu.
Baik, sepertinya tidak ada lagi ya pertanyaan. Atau masih ada? Coba kita cek. Tulisannya kenapa jadi kapital semua padahal di tulisannya nggak kapital. Oke, itu berhubungan dengan font dan itu sudah apa istilahnya given, sudah set gitu. Jadi tiap font ada yang bisa apa, ada yang bisa tulisannya besar kecil, ada juga yang besar semua. Itu tidak masalah. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih fontnya saja. Baik, masih ada pertanyaan? Kita cek lagi. Oke, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya Ibu dan Bapak. Pesan kami, jangan takut untuk mencoba-coba. Jadi insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya dengan komputer Ibu dan Bapak atau dengan sistem yang kami siapkan. Itu insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Jadi di-explore aja. Ya, kalau dalam belajar sepeda ya kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita pentok ya itu biasalah ya. Cuman ibaratnya dengan apa? Dengan kita mengeksplor sebanyak mungkin nanti kita tahu jurus-jurusnya. Oh gini biar seimbang kayak tadi ya. Oh ini kok tiba-tiba dia gede sendiri, kok dia nggak geser sendiri. Nah itu apa didapat dengan proses mengeksplor dan berlatih. Kenapa ya kita ternyata? Nah di sini kan tadi saya beritahukan langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belajar gitu, itu belajar otodidak, pastinya kita akan menemui hal-hal tersebut. Kurang lebih begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan waktu yang telah diluangkan itu bisa apa istilahnya bisa menghapus atau menghilangkan kepenasaran ataupun hal-hal yang masih membingungkan. Adapun nanti Bapak Ibu yang masih bingung juga dan lain sebagainya, silahkan kita diskusi lagi di grup WA ya. Grup WA ataupun di LMS mau menjapri Bu Leli atau saya via message silahkan, kita sangat terbuka, tidak masalah karena mungkin setiap peserta memiliki kendala yang berbeda ya, misalkan dari laptopnya, mungkin dari koneksinya, mungkin juga materinya susah dipahami dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Silakan saja disampaikan. Terima kasih Pak Anton ya. Pak Anton boleh lihat atas kesabarannya. Siap Bu. Sama-sama Ibu. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar Bu ya. Doakan kami. Bisa. Siap Bu Teti. Pokoknya mah kalau ada masalah atau ada yang bingung tanyain aja, udah nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah kita selalu siap. Iya Pak Anton, makasih. Ya demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Saya tadi sudah rekam, tapi ini jadi 2 video ya, karena tadi sempat hang nih laptop saya kepanasan. Ya, baik, kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.